Pertempuran 5 hari atau Palagan Limang Dino adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15–19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merempas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 6 malam waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa oleh dan dibawa ke markas Girobutai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentang Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi, Desa Wungkai, waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di berbagai tempat, termasuk di jalan menuju ke reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun, Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya, istri Dr. Karyadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 11.30 malam waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongso Negoro dan pimpinan TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Battle dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu kemudian melucuti senjata dan menawan para tentara Jepang. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950. Diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diambil dari pertempuran 5 hari Semarang adalah persatuan para pemuda-pemudi di kota Semarang yang melawan persekutuan Jepang. Sesuai ayat ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.